Ada itu seorang wanita dimualafkan. Kamu tahu nggak dimualafkan itu karena ancaman. Jadi jangan bilang indah-indah gitu. Kalau kita ngomong itu bang harus sesuai dengan fakta. Saya nggak terbiasa berlama-lama dengan orang-orang kaum munafik. Serius. Misalkan bicara tentang teror ini ya toh, tentang jihad ini. Nah kalau ini kita kembalikan kepada ulama, ya toh, kita kembalikan ini kepada ulama. Apa sih jawaban dari ulama? Abang Baim pun pasti tahu. Ulama pasti selalu beda pendapat, betul tidak? Nah, pasti. Nah, ini yang saya bilang tadi, bang. Artinya tidak ada kebenaran itu, tetapi mau tidak mau sudah terbukti bahwa orang itu sudah masuk ke dalam perangkap itu tadi. Sekalipun dia meledakkan, misalnya di kalangan ulama nggak setuju, ada. Di kalangan yang lain setuju, ada. Nah, artinya pedoman daripada iman itu sejatinya di Islam apa? Ujung-ujungnya mengikuti ulama. Repot bang, makanya saya bilang nggak pernah kita temukan kebenaran itu. Makanya saya puluhan tahun nggak pernah jadi berhasil mualaf. Aku pun nggak aku nyembah batu bang, apalagi ngikutin ajaran itu tuh si praktisi poligami itu bang. Nggak pernah bang, asli serius ya. Kalau orang udah kelakuannya ya ampun mukanya nggak beres ya, karena mukanya nggak ada ya kan, kelakuannya nggak beres, aku udah nggak percaya lagi omongan dia. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Bapak Ibu sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama bersama blog Kristen kita. Ada Raja Debat dan juga Ibu Agatha. Kali ini sungguh luar biasa, ada salah satu bapak yang akhirnya dia meragukan keimanannya dan mau belajar tentang kebenaran Injil Kristus. Nah, untuk selengkapnya langsung saja mari kita saksikan bersama-sama diskusi berikut ini. Dengan sadar gitulah berada dalam posisi kemunafikan. Kira-kira abang gimana pendapat kamu? Kalau pribadi aku sih bang ya, Yang penting aman. enggak lah bang, saya nggak perlu yang apa-apa lah. Mau dipiralin, ya saya gini-gini juga masih. Karena saya berpikir secara pemikiran saya aja, saya nggak mau ikut-ikut cara berpikir orang bang. Iya, tetapi kan abang akan menghasilkan pemikiran baru. Apa yang dimaksud menghasilkan pemikiran baru? Dari generasi kamu, keturunan kamu. Ya, Coba saya tanya bang. sekarang, anak abang berapa sekarang? Anak saya dua. Nah ini sudah terjadi 3 pemikiran kan? Jadi nggak mungkin pemikiran dia itu seperti pemikiran kamu bang. Apalagi ya bahwa abang, oke lah saya anggap tadi bolehlah dipercaya kan? Tidak akan mungkin lah. Meskipun ajaran itu seperti abang bilang ada ekstrimnya, abang nggak akan mengikuti itu toh. Nah, tetapi pemikiran dari keturunan kamu bisa jadi dia mengambil yang ekstrimnya daripada seperti abang ini. Nah itu tadi bang, kita ibaratkan seperti sekolah bang. Sekolah kan mengajarkan yang baik bang. Udahlah bang, gini aja lah. Kalau aku seandainya jadi abang, ya, seandainya abangku tidak ada Kristen di Indonesia ini, saya lebih bagus jadi Hindu atau Buddha atau Konghucu asal tidak Islam. Jujur saya bilang. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya telah mempelajari semua isi di dalam. Nah sedangkan abang kan karena tidak mempelajari semua toh, betul tidak? Betul. Nah ini yang saya bilang tadi. Karena kan Bagi saya lebih bermartabat lagi Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa? Bahkan hewan pun mereka diajari untuk mengasihi hewan itu. benar. Saya juga belajar bang tentang Buddha sama Katolik sama. Nah itu. Dan di dalam Sedangkan Katolik abang, itu ada, bang. sedangkan ajaran abang sekarang tahu tidak? Halal darah, teror, ancam, seruduk. Itu loh. Makanya saya bilang seandainya saya tidak mengenal, tidak ada Kristen di dunia ini, maka saya akan pilih Hindu, Konghucu atau Buddha ataupun sekalian kejawen. Asal saya tidak masuk ke ranah ajaran ini. Gitu Bang Firdaus. Siap bang, nggak apa-apa lah bang. Namanya kita cari ilmu berbagi. Untuk Iya, abang mencari ilmu berbagi, tetapi jangan cuma hanya sekedar ibaratnya masuk kiri, keluar kanan, ya toh. Enggak lah bang. Makanya Gitu. saya kan Mungkin boleh di- mungkin pandangan saya begini, Mas Firdaus, mungkin tambahan, mungkin bukan tambahan ya, mungkin persepsi pandang saya. Kita mengenal kepercayaan seorang itu dari tingkah lakunya, dari kelakuannya. Mungkin sederhananya seperti itu. Kita mengenal kepercayaannya, oh agama ini, agama itu, kepercayaan ini, kepercayaan itu, mungkin dari tingkah lakunya itu yang mungkin menjadi tolak ukurnya. Tingkah laku mungkin Mas Firdaus, kelakuan gitu. ya kita kan hidup kalau sehari-hari Masa kan sederhananya tingkah saja, laku jadi bang. kelakuan itu. Kan gitu bang. Ya karena kan kita kan sehari-hari Ya, di dunia kelakuannya kan begini loh, Mas baik Firdaus, dari tingkah kelakuannya. laku bang. Iya, mengerti saya Mas Firdaus. Karena kelakuannya kayak seperti terorisme itu loh Mas, banyak korban yang jadi mati gitu loh. Contohnya, ya sampean masa tidak lihat seperti tentang apa ya, seperti
Firdaus. Contoh ya, Makanya itu, kemarin Bang, ada istilahnya. dengarkan dulu Bang Firdaus. Kemarin ya, ada itu seorang wanita dimualafkan. Kamu tahu nggak dimualafkan itu karena ancaman. Jadi jangan bilang indah-indah gitu. Kalau kita ngomong itu Bang harus sesuai dengan fakta. Saya nggak terbiasa berlama-lama dengan orang-orang kaum munafik. Serius. Makanya saya bilang tadi istilah, Bang. Bukan saya, ini istilah. Enggak, karena gini loh, Istilah. poin yang saya tangkap dari kamu tadi adalah yang penting baik-baik. Kamu tahu tidak, ateis juga baik loh. Baik. Ateis pun baik. Benar. Nah itu makanya saya bilang tadi, konsepnya itu kalau kamu sudah bicara tentang agama Islammu, ya kau harus sesuai dengan Islammu dong. Jangan kamu itu baik sementara di sana tidak baik. Nah kalau kamu memang mau baik orangnya, ya keluar dari yang tidak baik. Nah, itu baru Anda itu gentle dalam hidupmu. Begitu abangku. Jangan sebutkan di hadapan saya Islam itu indah. Saya akan langsung berontak itu Bang. Kenapa? Berarti siap berdebat dengan saya. Itu loh. Oke, siap, Bang. Saya setuju itu. Enggak lah. Kalau saya mah Tidak, yang saya tangkapin Mas Firdaus tadi itu dia pernah ke Buddha pernah ke Buddha Mas Firdaus ya, pernah ke Buddha, pernah ke ya kalau dari ya namanya kita kan ikut orang Tuh, tua, pernah Bang. ke mana lagi ya? Enggak pernah Iya, berusaha tapi kan ketahui sedikit aja. atau banyak kan tahu ajarannya. Kalau Sedikit agama atau banyak kan kita tahu tahu. ajarannya. Itu makanya saya terangkan Mas Firdaus. Kalau di dalam Kristen itu Mas Firdaus, orangnya itu netral karena ajaran Tuhan Yesus itu cuma dua, keadilan sama cinta kasih itu. Benar, Bang. Kalau Katolik juga sama, cuma kan beda Katolik sama Kristen kan. Kalau Katolik Iya. menyembah Bunda Maria, kalau Katolik kita kan enggak, Bang. Jangan ke situ ajarannya Iya. Tuhan Yesus itu keadilan sama cinta kasih. Sampai tanya aja ke orang Kristen dari ujung timur sampai ujung barat ini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu keadilan sama gitu loh. Kalau Mas Firdaus tadi mengajarkan kebaikan, itu bagian dari cinta kasih juga Mas Firdaus. User, aku potong sedikit. Coba kamu, Itu makanya kami orang Kristen ini kan hidupnya itu selalu di mana-mana karena kami itu mengikuti ajaran itu. user. Coba kamu bilang ke dia artinya keadilan itu apa, dia nggak ngerti tentang keadilan itu. Coba diartikan dulu tentang keadilan. Siap. Coba bantu dulu dia artikan. Saya ambil contoh tentang keadilan itu tentang perkawinan. Oke Bang Firdaus ya. Karena Siap, kalau Bang. kalau Bang Firdaus nanti bicara, oh Islam itu indah, maka saya akan memberontak Bang. Saya akan tunjukkan data gitu loh. Karena saya nggak mau terbiasa bicara apa, faktanya apa gitu. Iya, Bang. Karena persepsi kita beda-beda loh, Bang. Itu aja, Bang. Yang penting itu jadi sama. Bukan persepsi Bang, ini fakta. Benar. Gitu Benar, loh. Bang. Jadi kalau abang hanya mengambil posisi yang penting udahlah gua hidup, gua baik. Ya udah, bagus abang ateis. Ateis juga lebih baik, Bang. Bahkan mengeluarkan ibaratnya lowongan pekerjaan tuh ateis itu kan jago tuh. Itu berfaedah lagi hasil-hasil apa yang mereka kerjakan. Gitu. Siap, Bang. Oke Bang Firdaus ya. Coba Saya mungkin tanggapin tentang keadilan Oke, silakan. dari silakan. Pak ini Bu Libra ini. Balik. Apa nyutan ya? Lari tutup belum itu? Lari tutup belum? Palang tutup lari dulu taruh. Bukan merinding. Oke, kita sapa dulu Bang Firdaus, lagi ada tamu kayaknya nih. Oke, Bang Baim, gimana Bang Baim? Apa itu mau disampaikan Bang Baim? Itu masalah pembahasan teroris menuju sama oknum apa menuju sama umum itu? Seru kayaknya itu. Kalau soal itu sih Bang, kan saya bilang tadi Bang Baim sama Bang Firdaus, saya nggak setuju kalau dibilang oknum. Karena itu kan ada tuntunan daripada akidah yang dia imani. Karena nggak mungkin dia sebodoh itu toh. Apa yang dia dapatkan dari tuntunan itu? Karena dia dituntun mendapatkan surga. Itu loh. Jadi nggak akan ada Bang di dunia ini manusia sebodoh itu meledakkan diri kalau bukan karena ada tuntunan. Tujuannya, katanya dia dapat surga. Ya toh? Itu. Jadi menurut abang dia begitu itu karena kepribadian dia memahami tentang Al-Quran. Bukan karena kepribadian dia. Kenapa? Karena gini abangku ya, contoh ya, kalau kita ambil Bang satu titik kebenaran ya, yang absolut dari Islam, kan nggak akan kita temukan. Misalkan bicara tentang teror ini ya toh, tentang jihad ini. Nah kalau ini kita kembalikan kepada ulama, ya toh, kita kembalikan kepada ulama, apa sih jawaban dari ulama? Abang Baim pun pasti tahu, ulama pasti selalu beda pendapat, betul tidak? Nah, pasti. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bang, artinya tidak ada kebenaran itu, tetapi mau tidak mau sudah terbukti bahwa orang itu sudah masuk ke dalam perangkap itu tadi. Sekalipun dia meledakkan, misalnya di kalangan ulama nggak setuju, ada.
Di kalangan yang lain setuju, ada. Nah, artinya pedoman daripada iman itu sejatinya di Islam apa? Ujung-ujungnya mengikuti ulama. Repot bang, makanya saya bilang nggak pernah kita temukan kebenaran itu. Makanya saya puluhan tahun nggak pernah jadi berhasil mualaf, gitu loh. Padahal udah pengen kali aku kan kecerdasanku ini dihancurkan oleh Islam lah, supaya saya mualaf lalu saya berpoligami kan, hantam terus ya kan. Saya juga pengen berkristen ya. Pengen berkristen tapi gimana? Saya juga nggak bisa percaya itu gitu. Loh, masalah nggak bisa percaya gini bang. Masalah tidak bisa percaya orang Islam. Sebenarnya Islam sendiri bang, sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah Islam mengimani kitab Injil? Ya betul. Mengimani toh? Iya, Nah, iya. sedangkan kitab Injil sudah menyatakan Yesus Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok berani sekali Anda mengaku mengimani Injil, tapi Anda menyangkal isi kebenaran Injil? Ayo. Mengimani itu harus mengikuti apa gimana? Loh, kalau yang namanya mengimani bang, karena itu kebenaran. Kalau sudah kebenaran berarti wajib dipercayai, makanya diimani. Nah, sekarang kalian percayai kitab Injil, tetapi fakta dalam kitab Injil itu Yesus dikatakan Tuhan, kalian sangkal. Berarti ini kan munafik. Kalau saya jadi Islam, saya akan berikrar tidak akan pernah mengimani kitab Injil. Sebab sesungguhnya kalau ada Islam yang mengaku mengimani Injil, maka sudah wajib hukumnya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena itu dicatatkan dalam kitab Injil. Makanya alangkah munafiknya kalian mengaku mengimani kitab Injil, tetapi kalian menyangkal ketuhanan Yesus yang ada di kitab Injil. Sementara Injil, perhatikan baik-baik, sementara Injil artinya adalah kabar baik. Siapakah sosok kabar baik itu? Adalah Yesus Kristus. Lalu kenapa ada kitab Injil? Perhatikan, Yesus adalah kabar baik itu. Ketika dia di dunia, dia mengajarkan. Maka setiap pengajaran yang keluar dari lisannya dicatatkan oleh murid-murid, maka itu dibukukan, maka disebutlah kitab Injil. Jadi penyangkalan dari Islam tentang kitab Injil itu sangat mutlak kalian lakukan, tetapi kalian tidak tahu malu. Ini masalahnya bang. Lebih bagus abang, kalian buang itu, jangan lagi mengaku-ngaku lah. menurut abang, perkataan Tuhan Yesus konsisten nggak dari awal sampai akhir? Konsisten dong. Konsisten. Mm-mm. Kenapa dia sering bilang aku cuma diutus? Oke, saya ajarin abang masalah tentang diutus ya. Jadi begini, ya. kalau bicara tentang ketuhanan Yesus, perhatikan saudara muslim. Kalau bicara tentang ketuhanan Yesus, ini sebenarnya adalah level tingkat tertinggi di ilmu Islam. Kenapa? Karena ini bicara tentang ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan. Oke? Oh, Nah, abang paham pertanyaan itu ya? kamu. Oh iya dong, pertanyaan kamu tadi, kan Yesus utusan, betul? Ya. Baik, saya kasih contoh. Sangat sederhana. Bang Baim, yang mengutus kamu tadi ke Komal saya ini siapa? Saya sendiri ngelihat. Yes, yang ada di dalam dirimu itu bagian yang mana yang memerintahkan kamu? Hati. Yes, hati dan pikiran. Bagian dari dirimu mengutus dirimu naik ke Komal saya, betul? Berarti dia nggak apa-apa bilang saya diutus. Sebentar, jangan dulu kemana-mana. Nanti saya akan jawab tentang, nanti kita larinya ke Yesus juga nih. Sekarang, benar apa tidak bahwa ternyata tidak semua yang dimaksud utusan itu harus ada di luar daripada kita, betul? Oke. Nah, kenapa dikatakan Yesus diutus? Yang mengutus Yesus siapa? Perhatikan baik-baik. Yesus ini adalah firman Allah. Oke? Firman Allah ini adalah bagian dari Allah. Maka bicara tentang ketuhanan adalah bicara tentang kebagaimanaan Allah. Oke? Ini dia ilmu makrifatnya. Perhatikan baik-baik. Maka ada di dalam kitab Taurat Musa berkata, marilah kita ciptakan manusia ini seturut dan segambar dengan rupa kita. Perhatikan, kata kita ini merujuk kepada sang pencipta, berarti tidak tunggal, betul? Ya. Oke, kata kita ini tidak tunggal atau tidak satu. Inilah yang dimaksud kebagaimanaan Allah. Lalu, bagaimana tentang kebagaimanaan Allah ini yang dimaksud dengan kita? Perhatikan baik-baik. Sang sumber itu adalah Bapa. Bapa memiliki firman dan Roh Kudus. Inilah kata kita tadi, jamak dia. Tetapi menjadi tunggal. Kenapa bisa menjadi tunggal Bang Raja Debat? Perhatikan. Bapa hakikatnya Allah. Firman hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Menjadi tunggal dia disebut Allah. Makanya Yesus berkata, satu-satunya Allah. Tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah, bicara tentang mengenal. Makanya Bapa memiliki firman dan Roh Kudus. Bapa hakikatnya Allah, firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Inilah bagian kebagaimanaan Allah.
Maka kalau disematkan di dalam Bible dikatakan aku adalah diutus atau Yesus dikatakan utusan. Yes, yang mengutus dia siapa? Bagian dari Allah. Sama seperti Bang Baim tadi. Siapakah yang mengutus Bang Baim naik ke kamar saya? Kamu jawab tadi, ya diri saya sendiri. Yes. Lalu kita perdalam lagi. Yang bagian mana dari dirimu yang mengutus kamu? Akal pikiranmu, betul? Begitulah tentang Yesus tadi, kawan. Bukan berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Tidak. Sama seperti kamu. Makanya ketika kami menyembah Yesus, itu sama menyembah Allah, menyembah Bapa. Ketika kami menyembah Bapa, itu sama menyembah Roh Kudus. Loh, kenapa bisa begitu, Bang Raja Debat? Saya kasih analogi sederhana. Baim, ini nama kamu, betul? Ya. Baim inilah sekarang hakikatmu, kawan. Lalu bagaimana si Baim ini bagaimana sih? Ternyata si Baim ini memiliki roh, betul tidak? Nah, ganteng pula. Ganteng pula kan? Nah, ternyata si Baim ini memiliki jiwa, betul tidak? Betul. Ternyata si Baim ini memiliki tubuh, betul tidak? Betul. Inilah yang dimaksud kebagaimanaan si Baim. Ada 3 realita tetapi menjadi satu, disebut Baim. Betul? Betul. Maka kalau saya bersalaman dengan tanganmu, berarti saya sudah bersalaman dengan rohmu, betul tidak? Betul. Kalau saya bersalaman dengan tanganmu, berarti saya sudah bersalaman dengan jiwamu, betul tidak? Yes. Inilah tentang kebagaimanaan tadi. Bisa kita bedakan tetapi tidak dipisahkan. Bisa Jadi, dibedakan tapi tidak dipisahkan. Inilah yang saya bilang tadi, ilmu tertinggi di kalangan Islam adalah ilmu ma'rifat. Makanya orang Kristen itu semua ma'rifat. Kenapa saya katakan orang Kristen semua ma'rifat? Karena dia mengenal Allah secara lahiriah dan batinnya. Secara lahiriah, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Mengambil rupa manusia dia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena yang mau dia selamatkan manusia. Sebab kalau firman yang datang ke dunia, manusia tidak akan bisa melihat dan mengenal itu. Betul? Ya. Oleh karena itulah Yesus pernah berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Betul? Nah, itu dia tuh. Oke. Bukan orang Islam itu. Baik, nah sekarang saya kasih analogi yang sederhana lagi. Saya kembalikan kepada dirimu. Apakah tubuh dan jiwamu boleh berbuat apa-apa tanpa rohmu? Tidak. Apakah rohmu boleh berbuat apa-apa tanpa tubuh dan jiwamu? Tidak. Begitulah yang dimaksud tadi oleh Yesus, kawan. Tapi kan itu tidak ada penjelasan seperti itu, Bang. Lah, kenapa tidak ada? Makanya dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini di dalam perjanjian baru, penggenapan, oke? Lalu, mana rujukan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itulah tadi yang di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Kalau Oke. Trinitas tertulis, Bang, di Alkitab Abang. Bang, kita mengenal Tritunggal itu karena ada yang tersirat dari yang tersurat. Ya, tapi tertulis nggak? Nah, tertulis dong secara tersurat dia, apa itu kita? Karena kalau kata kita Tertulis ini, itu. karena kalau kata kita ini kita tidak memahami secara tersirat, berarti Tuhan kita lebih daripada satu dong, betul tidak? Betul. Betul toh? Nah, oleh karena itulah di sini tersiratnya Tritunggal tadi. Kita bicara tentang kebagaimanaan Allah. Maka ada 3 realita, Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi dia menjadi tunggal, yaitu menjadi Allah. Sebab Bapa hakikatnya Allah, firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah, sama seperti analogi sederhana yang saya berikan sama si Baim. Baim hakikatmu, Baim kebagaimanaannya memiliki roh, Baim memiliki jiwa, Baim memiliki tubuh. 3 realita tetapi menjadi tunggal disebut Baim. Tadi Kalau kata kamu Bang, belum tidak dipisahkan, apa? Tidak bisa dibedakan. Tapi apa tadi? bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Yakin Iya. itu? Yakin dong, Iya, iya. gimana sih? Iya. Kan saya sudah kasih contoh tadi sama kamu sebelum kamu bertanya. Ini abangku Sebelum- Baim. Nih. Sebelum Tuhan Yesus dicabut nyawanya dari tiang salib, ya, dia kan memiliki roh tuh. Dia kan berdoa tuh, katanya berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Bapa. Nah, sekarang yang saya tanya, kenapa dia ini berdoa? Nah, berdoanya kepada siapa? Oke, Itu perhatikan saya baik-baik. Kenapa dia berdoa? Maka ingat ya, ada hukum ketetapan yang tidak bisa terganggu gugat. Apa itu? Firman menjadi manusia. Maka ketika firman menjadi manusia, maka Yesus memiliki 2 natur. Manusia, iya. Dan ilahi, iya. Kenapa dia disebut manusia? Karena dia mengambil rupa manusia dan dilahirkan.
Kenapa dia memiliki keilahian? Karena dia adalah firman Allah menjadi manusia. Ini kawan hukum ketetapannya. Maka ketika dia berdoa dari porsi manusianya. Oh, bukan Tuhannya. Bukan dong, dari porsi manusianya. Berarti ada dua di diri Yesus itu. Ada manusia dan ilahi dong. Benar. Oh. Makanya kita mau menuhankan dia, Baim. Saya pun bukan bodoh. Saya pun nggak akan mau menuhankan manusia dijadikan Tuhan. Amit-amit. Tetapi saya mau menjadikan dia Tuhan karena memang dari sananya pun dia sudah Tuhan sebelum pun mengambil rupa manusia. Coba saya kasih paham. Ini posisi Tuhannya di diri Yesus sama manusianya di diri Yesus ini gimana? Saya memahaminya. Aduh, saya rasa tadi udah sangat. Kira-kira coba yang di bawah nangkap nggak sih yang saya sebutin dari tadi loh? Bisa menurut saya. Iya, susah deh. Susah. Di dalam Dia diri berdoa Tuhan tuh. Yesus itu. Kan katanya Yesus ini Tuhan loh. Dari tadi Yesus ini Tuhan. Begini loh Bang Baim, dengarkan ya. Kan kalaupun Yesus berdoa dari manusianya dan itulah penggenapan dari Taurat dan Zabur. Oke. Ya maksud saya gini loh, Digenapi. waktu dia berdoa nih. Iya, sebentar dulu. Tuhan di diri Yesusnya di mana? Sebentar, oke. Justru ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu sangat logis. Kenapa? Memiliki manusia dua natur. Yang tidak logis adalah ketika Allahmu berdoa, tapi kalian tidak mengakui siapa lahirnya. Kamu nggak tahu kan Allahmu pernah berdoa kan? Pernah tahu nggak? Gambar-gambar AI yang sedang viral di internet baru-baru ini, sudahkah kamu melihatnya? Banyak orang mengubah foto-foto kehidupan sehari-hari mereka menjadi gambar yang bergaya. Coba. Bahkan kamu mungkin nggak pernah tahu kalau Allahmu sakit kan? Bagaimana Allahmu bisa sakit kalau dia nggak memiliki tubuh manusia atau rupa manusia? Sedangkan Yesus dia bisa disalib karena dia mengambil rupa manusia. Nah sekarang coba kita balikin kepada Islam. Kok bisa Allahmu sakit sementara dia tidak memiliki raga? Kok bisa dia berdoa sementara dia tidak memiliki raga? Ini yang tidak logis, tetapi selama ini kalian tidak tahu bahwa Allahmu pernah berdoa, bahwa Allahmu pernah meminta pengampunan kepada baris-baris sab pertama. Pertanyaannya, kok bisa Allahmu berdoa, kok bisa Allahmu minta pengampunan, kok bisa Allahmu sakit, sementara zohirnya kalian sangkal. Jadi menurut abang Allah pernah berdoa? Pernah, memang itu berdoa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa dia berdoa sementara dia tidak? Tapi begini ya, kalau saya ambil si rujukan dari Al-Quran, bukannya dia tidak mengaku dia mengambil zohirnya, tetapi Islam menyangkal kezohiran Allah itu. Tahu nggak di mana itu buktinya? Tahu nggak buktinya itu di mana? Tahu. Oke, pertama saya tanya kamu, Allahmu bisa dilihat apa tidak kawan? Tidak. Tidak bisa kan? Perhatikan baik-baik. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, makanya Allahmu merujuk kepada sosok. Bunyinya begini, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang lahir, dialah yang batin, dialah yang maha mengetahui. Perhatikan, dia, oke? Lalu zohir itu artinya adalah lahir, oke? Maka di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 kau catat. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 makanya dikatakan begini. Orang-orang mukmin itu wajahnya berseri-seri ketika melihat Tuhannya. Bagaimana orang mukmin bisa melihat Tuhannya kalau tidak memiliki zohirnya? Betul? Iya. Nah, sama seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Betul. Sama seperti Islam, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu sebenarnya betul. Makanya dikatakan yang dilihat itu adalah Tuhan, bukan Allah. Perhatikan baik-baik. Maka merujuk kepada Tuhan itu merujuk kepada manusia, zohir. Jadi kalian sampai detik ini tidak mengenali siapakah zohir daripada Allahmu itu. Kalau orang Kristen katanya. Dari telepon lagi dia. Izin bertanya ini Raja Debat. Ya, silakan Bang. Ini saya bertanya ini mungkin Raja Debat nanti untuk apa ya? Untuk memberikan pencerahannya. Ya, saya bertanya ini Raja Debat tentang antitesis. Antitesis ini kan kira-kira saya kan sebagai orang awam ini kan bagaimana cara melawannya seperti persepsi pandangan seperti yang sudah lewat tadi itu kayak seperti Firdaus sama Baim ini sepertinya antitesis. Antitesis maksud saya begini Raja Debat, kita sebagai orang awam cara mungkin kalau Raja Debat kan sudah berpengetahuan, sudah istilahnya sudah telah sudah telusurin lebih dalam. Kami sebagai orang awam ini Raja Debat dalam artian antitesis kayak seperti ini menurut saya, mungkin Raja Debat nanti mengambil statement saya, pernyataan saya, kayaknya kita ini seperti dengan mereka ini seperti itu, positif sama negatif gitu.
positif sama negatif dalam artian antitesis terus gitu loh, selalu berlawanan. Kira-kira pandangannya Raja Debat untuk menghadapi apalagi kami orang awam ini kan harus bersiap untuk battle, untuk melawan seperti pandangan pengetahuan atau boleh katakan doktrin-doktrin seperti itu. Ya kami itu jangan sampai tersesat gitu loh. Ibaratnya ini kan seperti positif negatif terus, tidak pernah dari sekian pencerahannya Raja Debat tadi kan, mulai dari Firdaus sama Baim ini kan negatif terus gitu. Sudah itu selalu antitesis. Begitu dijelaskan juga tapi otaknya tidak nyampe gitu. Kira-kira bagaimana masukannya ini Raja Debat? Nggak konsisten. Jadi gini Bang sebenarnya ya. Supaya saya ini jangan buang-buang waktu gitu loh. Oke, jadi saya begini ya. Jangan buang-buang waktu maksudnya. Baik, jadi sebenarnya begini ya. Ya, sebelum saya bicara dengan antitesisnya ya. Jadi pertama, jangan lupa ya. Mungkin Mas Baim dulu dengar. Ya, jadi jangan lupa teman-teman. Kenapa mereka ini selalu anti atau tidak paham? Itu wajar Abangku. Kenapa? Ini tahu nggak yang saya bilang dari awal tadi? Bicara tentang ketuhanan Yesus, ini bicara tentang ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini di kalangan para ulama syekh pun belum tentu memaknai ini. Apalagi mereka ini yang hanya sebatas kemampuan ilmu syariat. Perhatikan. Makanya mereka ini sulit menerima itu. Kita bisa maklum di situ, oke? Tetapi sebagai tesisnya adalah kita harus tetap kuat. Karena apa? Pertama, untuk menyangkal daripada agar kita tidak tersesat, ya, biasakan orang Kristen membaca Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3. Oke? Biasakan orang Kristen membaca Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 8 itu. Kenapa ini pertama sekali saya katakan sebagai antitesisnya? Supaya orang Kristen sadar bahwa sebelum datangnya pun Islam, kebenaran telah dibicarakan 600 tahun sebelum Islam datang. Nanti kamu baca di situ di Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 3, dibaca juga nanti di Galatia 1 ayat 6 itu. Artinya di sini kita akan disadarkan. Siap. Ya, yang sudah benar-benar sungguh kebenaran disampaikan di dalam ayat kitab ini hanya orang-orang yang betul-betul yang tidak lagi saya katakan ini, maaf kita ragukan kesehatan jiwanya, bisa meninggalkan kekristenan. Karena apa? Sebelum 600 tahun Tuhan Yesus telah menyatakannya dalam kitab Injil ini loh. Ya, telah dinyatakan itu. Aja, karena memang saya makan dari pemberitaan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus itu firmannya memberkati semua orang. Dan itu adalah hak saya, kewajiban saya sebagai orang Kristen. Kalau yang nggak Kristen memberitakan Alkitab, itu yang justru ditanyain. Dia bukan Kristen, tapi dia ngebahas Kristen. Ini sakit. Ibarat kata ada guru penjaskes malah ngajarin seni rupa. Nah ini lain. Oh, karena kalau bahas Tuhan Yesus, kita semua diberkati, gitu. Makanya Yesus kan bilang sama kita, dia memelihara siapa saja yang menjadi alatnya. Dia memberi makan orang-orang yang dipakainya sebagai alat. Rasul-rasul juga seperti itu. Dia bisa makan oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan itu baik. Yang penting bukan agama orang yang diberitain. Tuh. Begitu. Justru yang lucu itu bukan Kristen memberitakan tentang Kristen. Lukas 24 tak. Iya bang, thank you bang itu ayatnya. Ya kan, coba aku tanya kalian, wajar nggak orang Kristen memberitakan Yesus? Justru itu kewajiban kami. Yang nggak jadi kewajibannya adalah agama Islam membahas tentang Tuhan Yesus. Itu nggak nyambung. Gitu. Iya, makanya kan aku selalu bilang kan, tengok si Ripa kalau bahas Tuhan Yesus dapat duit dia. Di Juma bahas Tuhan Yesus dapat duit, terkenal. Coba bahas Tuhannya, terkenal nggak? Dapat koin nggak? Ya udah cobain aja. Makanya aku bilang Tuhan yang benar-benar memberikan rezeki, Tuhan yang benar-benar memberikan manfaat, yaitu cuma Tuhan Yesus. Gua ngebahas Tuhan sebelah sial. Ya kan Bang Icri, saya kalau bahas sebelah, hadiahnya apa? 6 laporan di 6 kota. Iya, rugi saya. Dikejar sana sini, dilempar, diiniin, diancam. Coba yang menyebarkan tentang firman Tuhan Yesus, dikasih berkat melimpah. Dan berkat itu bukan hanya bagi saya, bahkan bagi orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ini bukti nyata bahwa Yesus itu berkat segala bangsa, berkat bagi segala bangsa. Ya kan Kak Yasmita?
Tuhan Yesus memberkati semua orang yang memberitakan dia, meskipun dengan cara yang salah gitu. Ini cuman ketiban sial aja banget aku mah udah jerah ya. Jadi kalau kalian ya nyuruh aku mirroring kayak dulu, enggak lah, itu aja masih sial rasaku. Ya, bukti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita makan, Tuhan yang bisa memberikan kita hidup. Coba, sekarang semua orang ngebahasnya Tuhan Yesus. Setuju nggak kalian? Setuju nggak kalian? Siapa sekarang yang nggak bahas Tuhan Yesus? Semua orang bahas Tuhan Yesus. Makanya mereka semua dapat berkat. Ya kan? Coba kalian lihat MKC. Sial dia. Coba lihat si Ahok. Sial. Banyak. Ya, nih yang depan mata kalian juga nih, ya Allah, sial dari tahun kemarin. Aduh. Enggak lah, aku nggak mau lagi. Makanya aku bilang aku bahas Tuhan Yesus aja lah. Ahok kok bayangkan. Cuman itunya. Lihat deh apa yang terjadi ya Tuhan. Ya, coba kalau kita bahas Tuhan Yesus, enak, damai, sukacita, ya kan? Itulah. Iya itu ya Kak Lintang. Gara-gara itu tuh ayatnya tuh, anak bata, ya kan? Udah banyak gitu. Tapi coba lihat orang yang beritain Tuhan Yesus, punya uang, bisa hidup. Ripa sekarang bisa buka laundry dia. Ya, jadi kalau kalian bilang, Agatha kamu cari makan di TikTok, ini nggak apa-apa, orang Tuhan saya memang bilang kok, ya kan? Tuhan saya yang nyuruh itu kok. It's okay. Jadi kalau ada orang memberkati saya bisa makan dari hasil kalian yang ngasih gift ini, transfer sama saya, nggak apa-apa, saya memang akui, harus diakui. Saya dari dulu juga nggak pernah ini kok, nggak pernah nggak mengakui itu gitu, ya kan? Lebih baik kita memberitakan firman Tuhan. Mau kalian bilang cari koin, cari terkenal. Loh, kalau ada orang yang jadi terkenal gara-gara Tuhan Yesus, ya berarti Yesus sebenarnya yang bekerja, ya kan? Saya bisa dilihat orang, dikenal orang, itu karena Yesus. Coba kalau saya beritain yang lain, mana ada? Jadi yang bikin orang lain terkenal itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus selain ngasih makan kita, dia bikin kita terkenal, dia bikin kita ini menjadi berlimpah berkat, jadi berkat bagi orang lain, saling memberkati. Nggak apa-apa, ngaku-ngaku aja, ya kan? Kalian bilang pengangguran nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang kita nggak nganggur di sini. Kita pengangguran, makanya kita live aja terus, ya. Ini yang namanya mencari rezeki dari firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri itu bilang, sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diberitakan. Jadi saya ini, selain saya hidup dari roti, saya juga hidup dari firman Tuhan. Bahwa benar firman Tuhan itu memberikan kita hidup. Kehidupan saya ditopang sama Tuhan Yesus. Ya, saya malah bersuka cita. Walau kalian ngejek, biarin aja. Yang nonton juga pengangguran. Markus 3:21, Yesus gila, ngapain kamu menuhankan orang gila? Itu kata orang. Orang-orang mengira dia gila. Tapi bagaimana? Apakah jawaban Yesus? Bagaimana orang gila bisa mengusir setan? Itu jawaban Tuhan Yesus kok. Iya kan? Coba bagaimana menurutmu orang gila bisa mengusir setan? Itu kan adalah pernyataan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Ya, kalau ada orang yang bilang Yesus gila, apakah dia artinya gila? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus Tuhan, kenapa kamu menolak dia Tuhan? Sekarang saya tanya kamu nih, ya ini saya sematkan ya. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus gila, kamu percaya dia gila? Berarti kamu juga harus percaya bahwa Yesus Tuhan, karena banyak orang yang mengatakan dia Tuhan. Konsekuensinya kan gitu. Masa kamu percaya satu perkataan orang, perkataan yang lain gak kamu percaya? Nah itu. Jadi kalau di Al-Hijr 6 kau baca sendiri, betulkah dia demikian? Loh, gini ya, nih akun yang namanya membalas serangan. Coba kamu buka Al-Hijr 6. Ngapain kamu ngikutin orang gila? Nah, coba aku tanya dulu. Coba kau buka dulu kitab kau. Apakah betul dia dikatakan orang gila? Coba kau tanya, kau baca dulu kitab kau. Karena di kitab kau ada yang kayak gitu, ku tengok. Ada orang yang mengatakan dia gila. Betul nggak dia gila?
Ya kan Kak Ayu? Ya kan? Nah, CSR jangan Kak, nanti sial itu juga. Makanya aku suruh dia baca aja dulu Al-Hijr ayat 6. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, haruskah saya percaya? Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, kenapa saya percaya? Alasannya adalah dia melakukan pembuktian. Ya, buktinya ada orang mati namanya Lazarus, dia bangkitkan. Dia sendiri mati dan bangkit, saya percaya dia punya kuasa. Itu. Jadi imannya Kristen itu bukan iman kata orang, tetapi bukti. Itu loh. Bukti. Betul itu Bang Sayur Balap. Iya, makanya kan Yesus tanya kan. Jadi apakah menurutmu, apakah pendapatmu, bagaimana orang gila bisa mengusir setan? Sebab apabila satu kerajaan terpisah-pisah, kerajaan itu akan hancur. Masa setan mengusir setan? Nah itu langsung dibaca aja ayatnya, aman itu kok. Nah, tapi kalau Al-Hijr ayat 6 sampai 12 ini, nah, kau bacalah sendiri terjemahannya. Iya kan? Coba kau baca aja sendiri dulu ayatnya itu, daripada kau sibuk ngebahas ayatnya orang. Kalau counter-counter kayak gini nih itu udah biasa dari dulu, dan narasi mereka Magelang hadir tak sih Bang? Ya, Israel hadir, Arab hadir ya. Kalau kalian ini narasinya kayak gini terus, lama-lama aku jadi pengangguran betul. Iyalah, pertanyaannya gak ada yang baru. Udah 3 tahun aku berapologet. Ini aja pertanyaannya, yang lebih menohok dong. Iya kan? Tahun baru segera ganti Tuhan. Nah itu bagus, itu himbauan yang baik tuh. Ya, tahun baru itu kan 1 tahun lagi. Kita bentar lagi merayakan Natal, kelahiran Sang Damai, Juru Selamat, berkat bagi segala. Nah, ganti Tuhanmu dari yang tidak ada menjadi ada. Iya kan? Iya kan? Kalau kamu kan semua harapan orang waktu Natal kan, Natal tahun ini ya, tahun kemarin aku nggak punya pasangan, Natal tahun ini ada pasangan. Jadi wishlistmu juga di tahun depan ya, nggak punya Tuhan ya, tahun depan punya Tuhan. Karena nih aku kasih tahu ya, lebih merana orang nggak punya Tuhan daripada nggak punya pacar. Setuju tidak? Iya kan? Setuju tidak? Jangan ganti istri, maksudnya yang nggak ada istri ya, jadi punya istri gitu loh. Ya kan? Lebih baik ya, lebih baik nggak punya pasangan daripada nggak punya Tuhan. Ngapain kau punya pasangan nggak punya Tuhan? Pasanganmu nggak bisa berikan hidup kekal, sayang. Ya. Ya, jadi kalau kamu tahu Tuhan itu lebih berarti daripada pasangan, carilah dulu Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, untuk kalian-kalian yang hari gini masih belum punya Tuhan, ya, temukan Tuhan. Temukan Tuhan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi apapun yang tidak ada di dalam hidupmu, begitu ada Tuhan Yesus, semuanya jadi ada. Ini real life ya. Aku sendiri real ya, real dari 3 tahun yang lalu ya, nggak punya Tuhan, sudah punya Tuhan, ditambahkan Tuhan pasangan lagi. Gila. Ini benar-benar gitu loh. Tadinya nggak ada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan, punya Tuhan. Sudah punya Tuhan, ditambahkan berkat. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya nanti akan ditambahkannya. Salam Kak Junita. Tuh, ini di depan mata kalian nengok sendirilah. Ya kan kalian kalau yang ikutin aku dari 3 tahun yang lalu, kalian harusnya udah lihat sendiri gitu. Dari yang nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Ya gara-gara dari Tuhan Yesus. Kalau nggak dari Tuhan Yesus, mana ada aku apa-apa. Dari nggak punya Tuhan jadi punya Tuhan. Setelah itu dari nggak punya rumah jadi punya rumah. Nggak ada makanan jadi ada makanan. Kurang gimana lagi? Ya makanya ya, yang membalas serangan Oten tahun depan terima Tuhan Yesus gitu. Ya saya dari nggak ada bapak, ada bapak saya jadinya. Romo saya nggak punya keluarga, akhirnya gereja jadi keluarga saya.
luar biasa. Tuhan itu nyata ya Kak Yasmita ya, benar-benar luar biasa di depan mata kalian kok. Kalian nengok kok, kalian semua nengok kok ya, kalian semua menjadi saksi gitu loh. Dari saya yang nggak punya daging sekarang punya daging. Saya dulu kurus makanya kan kalian selalu bilang kok tambah gemuk ya, dari dulunya saya itu tulang doang ya kan, Sar, Frans ya, kalian tengok dulu ya, kecil-kecil dulu, sekarang udah berdaging gitu. Sudah mualaf kabur, amit. Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nggak ada kan? Nah, kalau mereka lah Kak Z ya, kalau mereka itu kebalikannya ya kan, dusta mana lagi yang kau nikmati? Kalau kami tidak mendustai kenikmatan, kalau kalian itu menikmati dusta. Beda ya, beda. Iyalah, apalagi. Tuh ya, jadi 2026 kalian harus cari Tuhan. Kalian harus punya Tuhan. Tuhan yang beneran ada, bukan Tuhan hoax. Nah, bukan Tuhan yang tadi kata siapa tadi tuh? Namanya siapa tadi? Tuhan yang gak ada di bumi. Carilah Tuhan yang ada di surga dan ada di bumi. Jangan Tuhan yang gak ada di bumi, ada di dunia lain. Tuhan di dunia lain. Aduh Tuhan, agak-agak lain emang bapak-bapak yang tadi tuh, yang udah 50 tahun itu. Ada. Oke lah. Aku menuhankanmu aja pun janganlah, gila kau. Aku gak bisa memberikan apapun. Tapi kalau kamu menuhankan Yesus, dia bisa memberikan hidup kekal. Dia bisa memberikan berkat bagi kamu. Jangankan makan dan minummu, ya, hidup kekal pun tambahkan untuk kamu. Gitu ya. Teman-teman semuanya, saya mohon undur diri, ya. Thank you semua yang udah hadir. Ini aku tuh mau menghimbau kalian semua, ya. Jangan lupa doakan teman-teman kita yang sedang mengalami bencana alam, ya. Sama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, amin. Ya, teman-teman ya, mohon doakan teman-teman kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, mereka yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan membantu mereka, kiranya Tuhan menyelamatkan mereka, ya. Dan kita semua sebagai orang yang sesama manusia, kita harus saling mengasihi, ya. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, kita tetap harus mengasihi mereka. Jangan lupa sampaikan doa kita kepada Tuhan Yesus agar membantu mereka semua, ya. Dan kalau kita punya rezeki berlebih, tidak ada salahnya kalau kita juga mendonasikan sesuatu kepada mereka untuk menolong mereka, ya. Semoga bencananya cepat surut, amin, ya kan. Semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang lain, ya. Warga Indonesia semuanya dilindungi, diberkati Tuhan. Juga bangsa-bangsa lain di belahan dunia manapun, kiranya Tuhan Yesus melindungi kita semua, menyelamatkan kita semua, ya. Bukan cepat kali opnya, aku udah live 4 jam bang, ya. Udah dari tadi sebenarnya live-nya. Ini tiba-tiba muncul pula si kupret ini. Baru aku mau ini, ya. Silakan. Aku datang, aku tungguin live. Apa bang? Silakan. Ih, musiknya dangdut tuh. Ada yang mau kamu tanyakan? Halo? Ini yang ku bilang, dia ini kalau typing sok jago, joran di atas kicep. Udahlah, nggak jelas, dia nggak mau ngomong, muka aja sangar, hatimu kayak Hello Kitty. Thank you ya semua teman-temannya, thank you semua teman-teman yang sudah memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati kalian semua dan kita semua. Ternyata kerudung itu fungsinya adalah menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja, karena mahkota kita ini harus ditutupi, coy. Gitu. Kan kebanyakan orang juga kerudung itu untuk fashion, ya. Mana ya kerudungnya? Jangan lagi-lagi kamu cari-cari, cukup aku saja. Minta kuncirannya di toilet ini. Biarin aja dulu. Enggak dulu. Kalau pakai kerudung mau tausiah, iyalah mau tausiah, tauisi. Tebel banget rambutnya, iya. Udah tau tebel sama hairstylistnya malah kayak disasak gitu. Entah cemana-mana rambutku. Happy Sunday juga Cici sayang. Jangan lupa ke gereja, ya.
Jangan lupa ya Karisti, itu baik untuk kita. Bahak, ini apa di Amerika? Bukan, saya bukan di Amerika, saya di Amirini. Kalian pernah tahu Amirini? Amirini, Ami PI, Amirara, siapa aja deh. Di Amer ya bun, bukan Amer lain lagi sayang. Hai Mami Adi, hai semuanya. Hari ini tuh bagus banget ya. Hari ini bagus banget homilinya tentang Lukas 12 ya. Orang perihal tentang orang kaya yang bodoh. Ya, kalau kalian pernah dengar di room aku pernah menjelaskan itu. Orang kaya bodoh ini bentar ya, balas DM dulu. Jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Ini Bunda atau Atawi, bukan Bunda Mila Amrik. Hah? Bunda Mila Amrik mah keriput. Yes. Kan pernah kau lihat kan? Aku nggak kenal sih sama si nenek gayung ini ya. Kan kau tengok tangan dia warnanya beda sama muka. Bunda yang depan mata kau ini jelas kinis-kinisnya. Kalaupun pakai efek ya kau tengok lah lehernya, kau tengok tangannya. Kau tengok betisnya, muka putih ini hitam. Agak lain emang ku tengok, kayak cabe-cabean. Hari Minggu nih woy, udah jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak kita bikin dosa woy. Udah. Atas pagi, bawah, maghrib. Iya, kalian tengoklah jenis cabe-cabean tuh kayak gitu. Gak jelas. Bisa-bisanya ininya, ya ampun. Udah aku nggak mau ya, aku nggak mau gibah, aku nggak mau body shaming ya kan. Udah cukup aja lah itu. Cuman jangan kau sama-samakan ya Lis, aku nggak suka pula aku disama-samakan sama orang yang nggak jelas itu, wanita 3M itu. Kalian jangan mancing-mancing lah, aku ini manusia biasa ya kan, gampang terpancing. Aku ini ibarat ikan ya kan, ikan lele, ikan apa lagi, janganlah kalian pancing-pancing. Assalamualaikum kakak, Benjol hadir. Ya, waalaikumsalam Benjol. Gimana kabarnya hari ini? Sudahkah anda minum yaku? Lagi berepet dulu lah 15 menit bun, baru pengajaran kita. Memang gak ada akal kok ya Lis ya. Gak bisanya disuruh aku ngerepet. Dia, aku betul-betul ya, memang Alkitab itu bilang ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Udah aku males lah, aku gak mau lagi gaul sama kau Lis, gak jelas. Aku tuh dari dulu kalau live ya ampun, Masya Allah ustazah banget gitu. Ini gara-gara kau semua. Di majalah ya kan bejo. Inilah, memang kalian ini nanti aku juga disalahin. Salam juga Riz ya. Yang penting ya kalau kita salah, jangan lupa lah kita mohon ampun sama Tuhan. Wajar, bukan wajar sih ya, nggak ada yang menormalisasi dosa. Tapi orang itu bisa jatuh. Cuman kalau kita sudah jatuh, kita juga harus ingat bahwa kita juga harus bertobat. Kita harus berdiri bangkit melawan dosa itu di dalam diri kita. Mirip Inara bun pakai hijab, gigi mula. Kenapa yang kau mirip-miripkan sama aku yang busuk-busuk, Lis? Yang jelek-jelek semua. Orang tukang selingkuh kau satukan sama aku. Perempuan atas bawah lain kau samakan. Memang nggak beres kau Lis. Udah lama-lama males aku. Siapa lagi si Inara itu? Iya, kalau salah mohon ampun, bukan mohon ampun sama batu. Astaga Tuhan, ngeri kali ya bang satu ini. Iya bang, kalau salah itu kita menyadarinya, minta maaf sama orang yang kita buat kesal, sama minta maaf kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sama, misalnya aku salah sama si Lilis, yang ngomong maafnya itu sama Lilis dulu, bukan langsung ke Tuhan. Kan kau bikin salahnya sama si Lilis. Ya kan? Jadi kalau mohon ampun tuh, nah ini banyak orang Kristen juga salah perspektif gitu, salah persepsi, salah mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu loh. Makanya kamu baca itu Yakobus 5 ayat 16. Saling apa? Kita disuruh apa? Saling mengampuni, lalu saling mendoakan. Nah, kayak gitu.
penyamar iblisnya menyembah Lucifer. Siapa lagi si Lisi itu? Lisa adanya, Bang. Pertama sama Tuhan, baru salah ya sama manusianya lah. Sama Tuhan dulu, sama manusia dulu, baru ke Tuhan, karena yang paling dekat itu manusia. Abang ini gimana? Kau mau ngasih persembahan aja sama Tuhan, kau disuruh minta maaf dulu sama manusia, baru kau memberi persembahan ke Tuhan. Lain-lain kau putar-putarkan isi Alkitab. Aku sama si Lilis ini biasa, biar kalian itu emosi. Kalau aku sama si Lilis tuh udah gitu kan. Tobatlah Agatha, berhentilah menuhankan batu yang ada di padang pasir. Astaga, nggak ada kutuhankan batu loh, Bang. Ini tengok ini. Siapa namanya ini? Yang membalas serangan Oten ini. Kok bisa-bisanya kau bilang nggak pernah aku nyembah batu, nggak pernah aku ngikutin orang yang wajahnya asam. Tidak kapan, Bang, kau ini salah alamat terus lah. Ya, aku itu sembahyang, sholat itu kepada Tuhan Yesus, bukan batu. Tidak kapan pula. Agak lain emang abang ini, nggak ada, Bang. Ya, terlintas di dalam otakku pun nggak aku nyembah batu, Bang. Apalagi ngikutin ajaran itu tuh, si praktisi poligami itu, Bang. Nggak pernah, Bang, asli serius. Ya, kalau orang udah kelakuannya, ya ampun, mukanya nggak beres, karena mukanya nggak ada ya kan, kelakuannya nggak beres, aku udah nggak percaya lagi omongan dia. Abang juga harusnya kayak gitu, ya membalas serangan ya. Bun kalau berjilbab cantik banget. ini memang tradisi orang Kristen ya, ini tradisi orang Kristen. Dan ya, aku kasih tahu kalian, kita itu udah berkerudung sama seperti Bunda Maria. Halo Re Sakti. Halo. Iya, halo Mbak. Silakan buka kameranya, Re. Iya. Silakan dibuka kameranya. Jilbabnya. Kenapa? Jilbabnya aku nggak nutup jilbabnya ya. Buka dulu kameranya, siapa tahu mukamu juga nggak berjilbab, Bang. Coba bisa dibuka kameranya, Bang. Nggak bisa nih, belum bisa. Oh ya, memang abang agama apa, Bang? Bang agama apa? Bang, agamanya Saya apa, Bang? Islam. Oh, pantas tukang bohong. Cabut kau. Nggak bisa katanya udah 800 orang. Cocok, Bang. Cocok kali sama agamamu itu, Bang. Bohonglah kau terus. Nggak bisa buka. Udah jelas-jelas bisa kok. Memang hidup kau itu pas sekali sama agamamu. Cocok. Kelakuannya. Itu rambutnya gini, Bang. Kau juga kenapa nggak kerudungan? Kan kalian selalu mengatakan kerudung itu untuk orang Islam. Kau orang Islam. Kau kerudungan nggak? Cemana ini Lis? Temen SD-mu itu? Apa temen SD-mu itu semuanya tukang bohong kayak dia? Salam. Cemana ini Momi Ading? Pas sekali momentari orang. Bang, sekali-sekali jujur, kenapa sih jadi manusia? Apa susahnya sih, Bang? Jujur sekali aja. Tunjukkan mukamu. Ya kan, kalau kau bukan buron, kalau kau memang menghargai pemberian dari Tuhanmu, tampakkanlah mukamu. Bisa-bisanya ada orang nggak punya muka. Nampak kali kau suka ini ya, suka pinjol, ya, suka ngutang sana sini, makanya malu kau sama mukamu. Orang kok bisa-bisanya malu dengan keadaannya, jangan malu, Bang. Ya, cuman mukanya yang kau miliki. Pahala nggak ada. Itulah. Aku yang banyak laporannya gini aja, mukanya tetap ada. Iya kan, laporan di 6 kota aja santai aja, Bang, ada muka, Bang. Abang kenapa malu gitu? Abang banyak utang ya? Pantes. Namanya Re Sakti Perisai. Tahap apa? Lapor ketua. Gimana mau Ading? Gimana? Apa yang mau dilaporkan? Ninja sawit. Walah. Apa laporan kalian hari ini? Malu karena giginya gondrong, Kak. Nggak apa-apa sayang, jangan malu kalau gigi kamu gondrong. Tetapi malulah kamu ketika kamu berbuat salah namun tidak mengakui kesalahanmu. Nah itu. Malulah kamu ketika kamu memiliki dosa, kamu sok suci. Itu malah menunjuk dosa-dosa orang lain. Itu tuh harus malu. Itu karena kita semuanya orang Kristen. Ini semuanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita semua orang Kristen ini adalah umat pemenang gitu. Kalau kita adalah pemenang, masa kita malu gitu?
ya kan? Muhammad tobat mau ke gereja. Iya, Muhammad udah dibaptis ya. Muhammad Ardiansanya namanya, Afriansa. Puji Tuhan ya, udah masuk Kristen. Andai Yesus disunat pantaskah jadi Tuhan? Pantas lah bang. Apa hubungannya disunat dengan tidak pantas? Jadi kalau kau bilang andai Yesus disunat, ini bahasa apa? Bukan berandai-andai. Yesus memang disunat. Ya, andai nabimu disunat, ya, andai saja nabimu disunat, pantas nggak dia jadi nabi? Masalahnya dia nggak disunat. Ya, gimana kamu mau sunat tapi kamu tidak mengikuti jejaknya gitu. Coba gimana? Kamu disunat nggak? Jerry, andai nabimu disunat, pasti dia nggak akan poligemoy. Ya kan? Nabimu disunat nggak, Jerry? Jangan berandai-andai. Yesus memang sudah disunat dan dia memang Tuhan. Yang disunat itu adalah kemanusiaannya. Jadi kalau Allah itu tidak bisa disunat, yang disunat itu adalah kemanusiaan yang sudah dia tambahkan dalam hipostasis firman itu. Berarti sunat tidak penting. Ya kau tanyalah nabimu, kenapa dia tidak disunat? Kalau memang sunat penting, nabimu harusnya sunat dulu. Iya kan? Kalau memang sunat penting menurut kamu, harusnya nabimu disunat lah. Coba nabi mau disunat nggak? Nabi Adam disunat nggak? Kok bisa dia jadi nabi nggak disunat? Kenapa kamu pakai tudung? Dalam Kristen disuruh pakai tudung? Yoi, betul sekali. Betul. Nih ayatnya. Iya dong. Kamu kenapa pakai tudung? Niru kami ya? Kenapa anak kamu kenapa pakai kerudung? Ada disuruh kau pakai kerudung di kepala. Yang aku baca sih di seluruh tubuh, bukan di kepala. Kami jelas disuruh menudungi kepala. Kamu disuruh menghijabi tubuhmu. Tubuh yang mana? Nih 1 Korintus 11 ya, di ayatnya 1 Korintus 11 ya, kita mulai dari ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, kepalanya yang ditudungi, bukan badannya ya. Nanti aku kasih tunjuk ayat di dalam kitabmu ya, badan yang ditudungi, tempat kalian. Bukan ditudungi, dihijabi. Ya, nih. Ya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama seperti perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka harus juga dia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan menggunting rambut adalah penghinaan, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi orang Kristen itu menudungi kepalanya sebagai tanda hormat, tanda wibawa kepada Yesus Kristus yang adalah Raja. Jadi rambut ini kan mahkota kita. Ketika selamat hari Minggu Pak Tobias, Tuhan memberkati. Jadi ketika kita menganggap rambut kita ini adalah mahkota kita, waktu kita berdoa Yesus hadir di antara kita, dia yang adalah Raja segala Raja, kita harus memberikan penghormatan kepada Raja di atas segala Raja dengan menutup mahkota kita. Jadi ada begitu banyak mahkota di dunia ini, tetapi mahkota yang tertinggi itu adalah Yesus. Maka kita harus menudungi mahkota kita. Seperti itu, menutup mahkota kita atau meletakkan mahkota kita. Begitu. Happy Sunday juga Bang Abi. Itu ya Ana ya. Saya sedang catatan untuk belajar iya. Nah, dalam imanmu sendiri ada tidak perintah menutupi kepala? Sama-sama. Salam juga J, cantik kayak orang Arab. Mantanku orang Arab. Tumben kau cantik belum makan. Sudah, saya sudah makan Bang. Terima kasih, puji Tuhan dapat berkat hari ini dari Opa sehingga saya bisa makan, bisa mentraktir teman saya. Puji Tuhan. Ya, makanya kita itu selalu berdoa kepada Tuhan itu, doa Bapa kami, supaya Tuhan Yesus itu memberikan makanan kita yang secukupnya. Saya baru belajar tentang Kristen. Siapa nih? Kalau Islam pakai hijab untuk boker, oh ya, betul Kak Luki? Oh my god. Bahas khotbah gereja kami Bun, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 Bun, tentang apa Bun? Yang khotbah kan di gerejamu. Apa penjelasannya di gerejamu Bang? Kita menghargai setiap gereja orang menyampaikan khotbah. Kalau khotbah kami hari ini ya, homili Romo hari ini itu tentang Lukas 12. Lukas 12 tentang seorang kaya yang bodoh gitu. Orang kaya yang bodoh itu dikatakan dia menimbun banyak harta. Ya. Tuhan Yesus kenapa mengatakan orang kaya yang menimbun hartanya ini disebut bodoh? Ya karena dia memberi makan rohnya itu dengan benda-benda gitu. Padahal
Roh kita itu tidak membutuhkan benda-benda seperti harta, emas, perhiasan gitu. Nih ya, aku bacakan ya. Ini homili Romo hari ini. Sangat bagus sekali. Ya, Bunda juga udah sering kok ngajarin ini. Ya, orang kaya yang bodoh. Nih, Tuhan Yesus berkata seperti seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, jadi ketika kita pun kalau ngobrol sama orang lain, ya, kita menanyakan perihal orang lain, itu jawaban Tuhan Yesus. Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim sehingga kamu menanyakan pendapatmu tentang orang lain? Gitu ya. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah?" Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan segala gandum dan barang-barangku." Tuh, ya kan? Jadi ada orang kaya, Tuhan Yesus ini mengatakan suatu perumpamaan terhadap murid-murid yang mendengarkan dia. Ada seorang kaya, dikatakan, ya, dia sibuk dengan harta-hartanya. Ya, sesudah itu, ya, dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Nah, tiba-tiba si orang kaya itu mengatakan, "Jiwaku, ada banyak barang padamu. Makanlah, ada begitu banyak barang tersimpan untuk kamu bertahun-tahun." Maksudnya adalah, untuk apakah orang kaya ini menimbun hartanya? Apakah bisa dia nikmati? Bisa tidak ketika dia sudah mati, dia menikmati kekayaannya ini? Tentu tidak bisa. Makanya Yesus mengatakan dia orang kaya yang bodoh. Karena dia memberi makan roh. Bagaimana roh diberi makan dengan barang-barang? Demikian kita, ya, jiwa kita, roh kita, ini tidak butuh hal yang bersifat materi. Tetapi yang dibutuhkan roh kita itu adalah pengenalan akan firman Tuhan. Ya, yang dibutuhkan roh kita itu adalah berpuasa, beribadah, ya kan, berdamai. Karena banyak orang kaya, tetapi dia tidak berdamai dengan dirinya. Kenapa? Karena dia terus-terusan memberi makan jiwanya itu dengan makanan materi seperti ini. Ini benda-benda seperti ini. Bagaimana jiwa membutuhkan yang seperti ini? Makanan apa yang dibutuhkan roh kita? Coba, mungkin ada yang tahu di sini. Sebenarnya makanan apa sih yang dibutuhkan jiwa kita? Apakah dia butuh wine? Apakah dia butuh steak? Apakah dia butuh bakso? Butuh apa? Jiwa tidak membutuhkan itu semua. Yang dibutuhkan jiwa itu adalah apa? Ibadah, doa, ya kan? Firman Tuhan. Itu. Jadi banyak orang yang tidak memahami tentang dirinya sendiri. Dia kira jiwa itu butuhnya apa? Makanan. Jiwa itu tidak butuh makanan, ya. Jiwa itu butuhnya yang lain. Jiwa itu butuhnya firman Tuhan. Itu tadi ada yang bagus sekali tuh typing. Jiwa kita itu butuh doa-doa. Makanya kita salah dalam memahami diri kita sendiri. Inilah sebabnya kita pun tidak memahami Tuhan, karena kita tidak mengenal diri kita juga. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang dia bodoh. Nih dikatakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah disediakan, untuk siapakah itu nanti?" Untuk siapa kira-kira? Oh, untuk anakku, untuk keturunanku, untuk cucuku, cicitku yang belum ada. Bagaimana kamu mempersiapkan sesuatu terhadap yang belum ada? Makanya dikatakan itu pekerjaan yang sia-sia. Ya kan? Makanya jangan kita juga itu mencari harta itu terlalu berlebih-lebihan. Gitu, karena kita itu, dan dikatakan di sini ya, dia membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan hartanya. Tetapi dia tidak memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dia tidak membaginya kepada saudaranya yang miskin. Dia tidak melihat ada orang yang membutuhkan. Nah,
roh kita itu membutuhkan yang seperti itu. Ya, rasa empati, rasa kasih terhadap orang lain, itulah yang dibutuhkan jiwa kita. Jiwa kita itu bukan butuh barang-barang yang demikian, yang sifatnya materi. Itu selalu nggak grevi. Katakannya, tetapi firman-Nya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kenapa dia tidak kaya di hadapan Allah? Dia kaya di hadapan manusia, tapi dia miskin di hadapan Allah. Ya kenapa? Apakah Tuhan Yesus butuh kekayaan dia semua itu? Orang kaya itu kan harusnya memberi kan, tetapi dia tidak melakukan itu di hadapan Tuhan. Harta dia kumpul hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini makanya kenapa dikatakan dia adalah orang bodoh. Kita juga, kalau kita punya harta, jangan kita tumpuk hanya untuk diri kita sendiri. Karena siapakah kita menganggap diri kita pintar dengan menumpuk harta dan mempersiapkannya untuk orang yang tidak ada, gitu. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita, janganlah kita memperkaya diri kita secara egois. Kita tidak memandang orang lain, kita tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Nah, terutama sekarang ini ada banyak bencana alam. Nah, kalau ada padamu harta, bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terdampak bencana alam. Ya, di Pulau Sumatera sana itu lagi banyak bencana. Nah, kita tidak boleh berpangku tangan, kita juga tidak boleh tidak empati merasakan kelemahan mereka. Ya Pak Effendi, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ya, jadi kita harus saling menolong. Kita harus juga memperhatikan mereka karena manusia itu dia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Begitu. Seperti Sungai Yordan dan Laut Mati. Kenapa itu? Sungai Yordan dan Laut Mati. Ada apa? Aku tidak paham. Laut Mati itu terlalu tinggi garamnya sehingga tidak ada apa kehidupannya di dalamnya ya. Jangan ke Palestina ya. Begini Bang Juniper ya. Kalau kita mau membagi ke Palestina itu boleh, jangan ditahan, jangan dilarang-larang ya. Kepada siapa saja yang membutuhkan kita itu harus memberi Bang. Jangan bilang jangan ya, kasih di daerah Indonesia, kasih juga yang di luar Indonesia, itu baik kok bagi kita. Tidak ada yang tidak baik daripada memberi. Airnya tidak mengalir jadi mati, bukan. Kenapa laut itu disebut laut mati? Bukan karena dia tidak mengalir bro, karena di situ tidak ada kehidupan, bukan masalah tidak mengalir gitu. Terutama rakyat Indonesia dulu yang di Batu Nai ya benar, yang di Sumatera sana. Dan kebetulan tadi juga Romo menginfokan ya bahwa ada umat ortodoks juga di sana yang terkena bencana dan harus mengungsi. Nah, itu juga mau kita pikirkan bagaimana membantu mereka. Itu pokoknya bantulah sebisamu. Itu. Jadi kita tadi pesan Romo di dalam homilinya, jangan kita hanya bisa berkomentar, tetapi tidak melakukan sesuatu. Gitu ya, mendoakan mereka dan melakukan aksi juga karena itu baik. Seperti itu. Apa yang ada di Matius berapa tadi? Pak Effendi tadi ya. Kita lihat dulu. Matius 25 ayat berapa Pak? Ayat 34. Mana dia? Ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, oh yang ini, Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, ini. Jadi apa yang maksud Pak Effendi ini, kalau kita memiliki kekayaan, kita harus memberi kepada mereka. Walaupun kita itu berbeda agama, tetapi kita harus memandang mereka itu seperti kita memandang Kristus. Maksud Pak Effendi mungkin itu ya. Ya. Terhadap orang yang sedang kesusahan, kita harus memandang mereka seperti Kristus, seperti ini tadi ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, maksudnya adalah kita mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Yesus. Itu mungkin maksud Pak Effendi ya. Nah, dan itu sangat baik sekali.
Kita bikin judul dulu ya. Bentar, aku lupa. Ada yang belum melihat judul. Tuhan memang satu. Oke, ini ya. Tuhan Oten adalah satu. Ini dia. Habis pulang dari gereja Bun? Enggak, habis bangun tidur. Habis bangun tidur. Sudah dari tadi. Tapi dia mau memberi karena Pak Presiden telah memberi, seakan-akan gitu. Gini Bang Juniper ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ini nanya sama kita. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa upah kita dari kita mengasihi orang yang kita kasihi? Kira-kira kita dapat upah apa? Coba dulu. Apa upah kita dari kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Ada upahnya nggak? Lalu aku tanya satu lagi ya. Aku tanya gini lagi. Ada seorang penjahat. Penjahat ini juga mengasihi keluarganya yang adalah penjahat. Ada seorang penjahat mengasihi keluarganya yang penjahat. Apa beda kita dengan orang yang jahat itu? Nge-like ya? Nge-like mana? Apa bedanya? Impas lah, kok impas? Bukan impas. Ya kamu beragama dengan tidak beragama apa bedanya? Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, ajaran Kristen bukan itu. Untuk apa kamu menjadi orang Kristen? Kalau kamu hanya mengasihi sesamamu, levelnya dinaikin. Level orang Kristen itu bukan seperti itu. Level orang Kristen itu mengasihi yang kita kasihi dan orang yang menjahati kita. Bahkan musuh kita sekalipun harus kita kasihi. Levelnya beda. Jadi kalau kamu masih di level penjahat, mending gak usah beragama. Apa gunanya agamamu? Apa gunanya ajaran itu? Karena orang yang gak mengenal Tuhan juga mengasihi keluarganya kok. Kayak gak ada bedanya. Bener gak? Apa bedanya kamu dengan penjahat? Apa bedanya kamu dengan koruptor itu? Koruptor itu juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Apa itu level iman kita? Level iman kita bukan itu. Level iman kita tuh lebih daripada itu. Makanya gue bilang, kenapa orang Kristen selalu mengimbau jangan ngasih ke Palestina? Level kamu sama level teroris. Level ajaran kasih yang diajarkan Tuhanmu itu seolah-olah nggak ada gitu loh. Nggak gitulah. Kita harus lebih tinggi daripada itu. Sebab Tuhan Yesus juga menurunkan hujan tidak hanya kepada penyembahnya saja. Dia juga menurunkan hujan bagi orang yang tidak menyembahnya. Makanya Yesus perintahkan kita apa? Jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Ya kan? Kalau kita cuman di level sesama orang Kristen, aduh Tuhan. Sama lah kalau dengan komunitas teroris sana. Mereka pun kayak gitunya. Tapi bukan itu ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu lebih daripada itu. Ini masih ngelek kah? Iya, kasih agape. Begitu teman-teman. Jadi harusnya kita itu mengasihi lebih daripada orang-orang yang seiman dengan kita saja. Kita harus mengasihi tidak dalam skup RT 6 kekristenan aja, tetapi RT 6 juga harus kita kasihi. Ya, kita harus juga mengasihi mereka. Nggak peduli apa agama mereka. Dan aku juga sudah melihat itu sih sebenarnya. Dari teman-teman Kristen juga banyak yang seperti itu. Contohnya itu tadi Momi Ading itu juga kayak gitu. Dia suka membagi bahkan bukan yang orang Kristen. Nah, itu baik bagi kita. Kalau kita hanya mengasihi yang sesama orang Kristen aja, terus kita memusuhi yang tidak Kristen. Di mana letak ajaran kasih itu? Di mana level mengasihi yang paling tinggi itu? Ya kan?
Ya Tuhan, aku selalu sepaham dengan kamu ini. Ya karena Roh Kudus itu satu. Oma Job, Roh Kudus yang satu itu memberi pengertian kepada kamu juga kepada saya. Gitu. Ayolah kita naikkan level kita. Dan aku juga mau sedikit menarasikan sesuatu ya. Kalau kita terus-terusan tidak menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada yang berbeda agama, ini kekristenan tidak lagi diberitakan berarti. Karena kekristenan itu identik dengan seperti itu. Gitu. Kasih itu dibuktikan bukan omon-omon. Iya, betul. Kasih itu harus dinyatakan karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Kalau kamu mengasihi orang yang cuma temanmu doang, ya itu juga yang dilakukan teroris. Itu juga yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang Samaria, terhadap orang yang bukan orang Israel. Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk orang Israel dia berbuat, tetapi orang yang di luar Israel juga. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan itu, dan kita pun harus seperti itu. Nggak boleh, gitu ya. Jadi kasih itu macam-macam. Ada kasih kepada Allah, ada kasih kepada saudara, ada kasih kepada teman, ada kasih kepada pasangan. Ada berapa jenis kasih? Ya, kalau tidak salah itu ya. Agape, philia, storge, eros, gitu. Ada 5. Satu lagi apa Pak Juniper? Aku lupa. Kasih terhadap sesama. Ya, jadi kalau kita mengasihi, kita tunjukkan itu kasih kita. Kasih itu bukan hanya memberi ya. Aku kasih tahu. Kasih itu definisinya bukan cuma memberi. Karena Yesus juga berkorban. Berkorban itu juga bentuk dari kasih. Ya kan? Yesus itu mengampuni. Mengampuni itu juga bentuk dari kasih. Yesus itu mengajar, karena Allah adalah kasih. Yesus itu adalah Allah, firman-Nya Allah. Dia adalah kasih. Dia mengajar, dia mengampuni, dia memberi makan. Jadi kasih itu bukan melulu tentang uang. Kasih itu bukan melulu tentang pemberian. Ya, dia mendoakan orang lain. Berarti berdoa itu juga wujud dari kasih. Ya kan? Mengampuni, Yesus itu selalu mengampuni orang. Berarti mengampuni itu juga definisi dari Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Bapak Ibu sahabat-sahabat berada, seperti biasa, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-40. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-17 hingga ayat yang 40 saya akan bacakan buat kita semua. Nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel bisa menyimaknya di sana masing-masing. Judul perikop, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat yang ke-17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ayat yang 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan bersunat. Janganlah ia mengadakan sunat, tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Bagilah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat
perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diberikannya dari Allah. Ayat yang ke-26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangisi seolah-olah tidak menangisi, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Hendaknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memutuskan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkawinan duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya berbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis yang memutuskan perhentian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memutuskan perhatiannya pada perkara dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi kalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada orang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kebauannya, telah dipanggil keputusan untuk tidak menikah dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat baik, lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat channel, demikian pembacaan kita. Kita akan belajar bersama-sama dari nas ini untuk merenungkan apa tujuan dan maksud Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Nah, yang pertama ini berbicara mengenai kepuasan orang Kristennya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi Paulus berbicara kepuasan orang Kristen. Di sini Paulus mengambil kesempatan untuk menasihati mereka supaya tetap hidup dalam keadaan pada waktu kekristenan menjumpai mereka, dan pada waktu mereka bertobat menjadi Kristen. Dan dalam ayat-ayat yang di atas, yang pertama, ia menetapkan aturan ini secara umum, yaitu seperti yang telah ditentukan Tuhan bagi tiap-tiap orang. Perhatikanlah, keadaan dan kondisi kita di dunia ini sudah ditentukan oleh pemelihara ilahi. Ini menentukan batas-batas kediaman manusia dan mengatur langkah-langkah mereka. Allah mengatakan dan menurunkan, mengangkat dan menurunkan, dan lagi hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan baginya. Apapun keadaan atau kondisi
ketika ia bertobat menjadi Kristen, hendaklah ia tetap hidup dalam keadaan itu dan menyesuaikan perilakunya dengan keadaan itu. Aturan-aturan kekristenan menjangkau setiap keadaan. Orang bisa hidup dalam setiap keadaan dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa membawa pujian atas keadaan itu. Perhatikanlah, sudah menjadi kewajiban setiap orang Kristen untuk menyesuaikan tingkah laku dengan apa keadaan dan dengan aturan-aturan agama untuk menerima apa yang sudah ditentukan baginya dan berperilaku selayaknya orang Kristen dalam kekudusan dan tepatnya. Rasul Paulus menambahkan bahwa bahwa ini adalah aturan umum yang harus dijalankan di setiap saat dan segala tempat. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Dia menyebutkan masalah-masalah secara khusus seperti masalah sunat. Kalau orang dipanggil dalam keadaan sunat, janganlah ia bersunat, meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau orang yang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Tidak ada masalah apakah orang itu Yahudi atau bukan Yahudi. Ada di dalam atau di luar perjanjian khusus yang dibuat dengan Abraham. Orang Yahudi yang bertobat tidak perlu gelisah dengan keadaan itu dan berharap dirinya tidak disunat. Demikian juga orang bukan Yahudi yang bertobat tidak wajib disunat. Juga tidak perlu khawatir bahwa ia tidak mempunyai tanda khas yang membedakan umat Allah pada saat itu. Sebab lanjut Rasul Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Ayat yang ke-11 di sana kita bisa baca. Mengenai perkenanan Allah tidak masalah apa yang disunat atau tidak. Perhatikanlah perbuatan-perbuatan ibadah dan ketaatan yang tulus terhadap perintah-perintah Allah. Itulah yang dikatakan Injil. Ibadah-ibadah lahiriah tanpa kesalehan di dalam batin hampa belaka. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Itu di dalam ayat yang ke-20 disana dikatakan begitu. Kemudian dilanjut dengan berbicara mengenai masalah perbudakan dan kebebasan. Pada masa-masa itu lumrah sejak jika banyak orang menjadi budak, diperjualbelikan sebagai barang dagangan dan dengan demikian menjadi milik orang yang membeli mereka. Nah lanjut Rasul Paulus, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, jangan terlalu merisaukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kewajibanmu, pengakuan iman atau harapan-harapanmu bagi orang Kristen. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Ada banyak kemudahan dalam kebebasan pribadi dalam perbudakan. Orang lebih berkuasa atas dirinya sendiri dan lebih bisa mengatur waktu sendiri, tidak dibawa kendali Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, kebebasan lebih diinginkan, tetapi keadaan lahiriah seseorang tidak menghambat ataupun memudahkan untuk mendapat perkenanan Allah. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah milik hambanya. Meskipun tidak dibebaskan dari melayani Tuhannya, ia dibebaskan dari kuasa dan perbudakan dosa. Meskipun tidak diperbudak kepada Kristus, ia terikat untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyenangkan dan melayani Dia. Namun pelayanan itu adalah kebebasan yang sempurna. Perhatikan, penghiburan dan kebahagiaan kita tergantung pada siapa kita ini bagi Kristus. Bukan ada siapa kita di dunia ini. Baiknya keadaan lahiriah kita tidak melepaskan kita dari kewajiban-kewajiban Kristiani dan keburukannya tidak menghalangi kita dari hak-hak istimewa Kristiani. Seorang budak bisa saja menjadi orang Kristen yang merdeka. Orang merdeka bisa saja menjadi hamba Kristus. Ia dibeli dengan mahal dan karena itu tidak boleh menjadi hamba manusia. Bukan berarti harus berhenti melayani Tuhan atau tidak perlu berusaha menyenangkan Dia selayaknya. Karena ini bertentangan dengan seluruh maksud pembicaraan Rasul Paulus. Akan tetapi ia tidak boleh menjadi hamba manusia demikian rupa sampai kehendak Kristus tidak dipatuhi dan diperhatikan lebih daripada kehendak Tuannya. Kristus sudah membayar harga yang jauh lebih mahal untuknya.
Dan demikian secara lebih pula Kristus harus dilayani dan dipatuhi tanpa batas dan tanpa terkecuali. Perhatikanlah, hamba-hamba Kristus tidak boleh ada secara mutlak di bawah perintah orang lain selain Kristus sendiri. Ia tidak boleh melayani manusia lebih daripada apa yang sejalan dengan kewajiban mereka terhadap dia. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Walaupun begitu, ada sebagian orang yang memahami bacaan ini sebagai orang-orang yang lebih dibeli dari perbudakan oleh kemurahan hati dan kasih saudara-saudara Kristen. Dan bacanya seperti ini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini seperti yang sudah dinasihati Rasul Paulus sebelumnya, bahwa jika kita sebagai budak mereka mempunyai harapan untuk dibebaskan, maka mereka harus memiliki kesempatan itu. Maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan, tetapi makna sebelumnya tampak lebih wajar. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan intisari dari nasihatnya. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Hal ini harus dipahami sebagai keadaan yang dimiliki seseorang ketika ia memeluk agama Kristen. Jangan ada orang yang menjadikan iman atau agamanya sebagai alasan untuk melanggar kewajiban-kewajiban alamiah atau masyarakatnya. Ia harus datang, ia harus dengan tenang dan nyaman tetap berada dalam keadaannya itu. Dan hal ini dapat dijalani dengan baik bila ia tetap tinggal di dalam keadaan itu bersama Allah. Perhatikanlah, hadirat dan perkenanan istimewa Allah tidak dibatasi oleh keadaan atau tindakan lahiriah apapun. Orang bersunat bisa menikmati hadirat dan perkenanannya. Demikian pula orang yang tidak bersunat, budak, bisa mendapatkan. Begitu juga orang merdeka. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sak, budak atau orang merdeka. Jadi baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, di sini berbicara, umumnya itu berbicara mengenai penampilan orang Kristen. Ada orang yang menjadi Kristen lalu mengganti namanya atau menambahkan nama Kristen di samping nama aslinya. Ada pula yang mengganti kebiasaan berpakaian. Mungkin bisa bersarung peci, sekarang berjas dasi. Tentu boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Persoalannya, apakah itu perlu dan berguna? Bahkan yang lebih penting lagi, apakah dalam konteks tertentu tidak menjadi batu sandungan? Contoh yang digunakan oleh Paulus adalah mengenai bersunat atau tidak bersunat. Orang-orang Yahudi menekankan sunat sebagai wajib hukumnya. Apakah orang Kristen harus bersunat atau sebaiknya tidak perlu bersunat? Bagaimana dengan hamba yang menjadi Kristen? Perlukah ia menuntut pembebasan bagi dirinya dari tuannya? Bagi Paulus, bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting, tetapi menjadi hamba atau kemudian merdeka juga tidak penting. Mungkin sama juga dalam perikop terdahulu, menikmati atau tidak menikmati. Yang penting adalah firman Tuhan dilakukan dalam hidup anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19 bahwa sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi bagi Paulus, perubahan penampilan menjadi lebih Kristen itu tidak penting. Jadi bagi Paulus, perubahan penampilan menjadi lebih Kristen itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perubahan hidup Kristen itu sendiri. Jadi Kristen adalah orang yang dibebaskan dari dosa untuk masuk dalam perhambaan kepada Kristus.
Kalau kita baca dalam ayat yang kedua, di sini dikatakan bahwa sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang-orang yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi mungkin dengan tetap tinggal dalam Kristus, status hamba, seorang anak Tuhan bisa memenangkan majikannya. Jadi di sini kita belajar bahwa Paulus fleksibel dalam hal menampilkan dirinya sebagai Kristen. Yang penting hidup Kristen harus bisa dilihat sebagai kesetiaan mengabdi kepada Kristus supaya menjadi berkat bagi lingkungannya. Maka tetaplah hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Mana yang lebih penting untuk ditampilkan? Nama dan aksesoris Kristen atau tingkah laku Kristen? Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, kemudian Paulus berbicara mengenai seks. Seks itu najis. Dan seks dalam diri manusia diciptakan Allah dalam konteks seksualitas manusia dan tujuan mulia pernikahan. Jadi bila sebelum ini Paulus berbicara keras terhadap mereka yang bercabul, bukan berarti Paulus mentabukan atau menganggap kotor seks. Kini menegaskan bahwa hubungan seks antara suami dan istri adalah hal yang baik. Itu merupakan ungkapan cinta dan kesatuan yang dapat mempernyata keintiman batin yang ada. Paulus memang menyadari juga adanya hal positif dari keadaan melajang, namun ia tidak menganjurkan itu sebagai pola. Menikah adalah hak kehendak Allah yang umum, tetapi melajang merupakan pujian dalam kehendak Allah yang khusus. Pernikahan Kristen, meski Paulus menganjurkan orang untuk menikah agar luput dari dosa seks, namun ia tidak mengajarkan bahwa nikah adalah pemuas kebutuhan seks. Paulus mengajak orang Kristen berpikir realistis. Masih bujang ataupun sudah menikah, jangan bertindak ekstrim di dalam hubungan seks yang halal. Yang salah, orang dimungkinkan untuk mengalami kehidupan seks yang benar, aman, sehat, dan indah. Firman mula petunjuk untuk kami menerima dan menyikapi seksualitas kami dalam yang benar. Harus itu, kita harus berdoa bahwa Tuhan firman mula petunjuk untuk kami menerima dan melengkapi seksualitas kami dengan benar. Jadi orang yang benar mengikuti Kristus, artinya berjalan di belakang Kristus, pasti akan menampakkan perbuatan dalam kehidupan. Hidup lama menjadi hidup baru, seperti halnya jika kita mengikuti kehidupan seorang olahragawan yang harus selalu disiplin dengan latihan. Tentu berbeda dengan bila kita mengikuti kehidupan penjudi. Perubahan yang Tuhan inginkan bukan yang lahiriah, tetapi yang terjadi di dalam hati. Status lahiriah mungkin saja tidak berubah, tetapi akan nyata sikap taat, pengabdian, dan penyerahan diri total kepada Kristus. Singkatnya waktu, karena peka akan daruratnya waktu hidup di zaman akhir zaman. Paulus mengingatkan akan singkatnya waktu. Paulus tentu tidak memberi kesan bahwa ia tahu kapan Tuhan akan datang kedua kali. Namun yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa kita harus hidup dengan tingkat kemawasan diri dan kewaspadaan yang amat tinggi. Tiap orang memiliki batas tertentu bagi kehidupan masing-masing. Karena itu wajib menggunakan waktu dengan baik selagi masih ada kesempatan. Nasihatnya juga bukan menghalangi orang dari kebebasan, tetapi untuk mengarahkan kebebasan itu bagi tujuan tertinggi. Kita harus minta doa agar Tuhan tolong kita melihat tujuan hidup dari Tuhan dengan jernih untuk kita taati. Kita harus fokus pada panggilan Tuhan. Jadi pesan di bagian ini harus dipahami dengan menyadari 3 kalimat kunci. Tinggal dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil.
di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-20. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Dan mengingat waktu darurat sekarang. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 26. Di sana dikatakan apa? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan. Apa artinya tinggal dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil? Pertama, jangan mengupayakan perubahan apapun, apa-apa yang menyangkut penampilan luarmu ketika kamu menjadi orang percaya. Yang penting adalah panggilanmu dan perubahan di dalam kamu dengan menaati hukum-hukum Allah. Atau kedua, tinggal tetap sebagai orang percaya dalam situasi apapun yang Tuhan aturkan buat kamu, sebagaimana Tuhan telah memanggilmu. Dengan kata lain, setialah. Mengapa kita jangan memusingkan status sosial atau tanda rohani? Tanda rohani yang terlihat seperti sunat dan status sosial sebagai orang merdeka tidak serta-merta membuat anak Tuhan bertambah rohani. Yang utama adalah bagaimana menyenangkan Tuhan dengan fokus melayani Dia, termasuk di dalamnya masalah sosial pernikahan. Inti dari uraian Paulus di 1 Korintus pasal 7 27 sampai 34, bukan tidak menikah lebih baik daripada menikah, walaupun itu preferensi Paulus pribadi, melainkan setiap anak Tuhan harus peka akan pimpinan Tuhan tentang apa yang tetap bagi dirinya, gadis atau anak gadis, agar dapat fokus melayani Tuhan, mengingat godaan dosa amoralitas yang sangat kuat. Nasihat Paulus ini harus dipahami bukan sebagai prinsip umum pernikahan. Paulus tidak sedang mengajar teologi pernikahan. Paulus menyadari situasi darurat saat itu. Masa itu begitu sulit dan sewaktu-waktu Kristus dapat datang kembali. Paulus mengharapkan umat Tuhan bisa fokus pada hal yang utama, yaitu melayani Tuhan sebaik-baiknya. Relevankah nasihat Paulus ini dengan konteks orang Kristen pada abad sekarang 21 ini? Saya pikir relevan. Sekarang ini orang-orang lebih memandang penampilan luar dan mengabaikan karakter di dalamnya. Orang lebih sibuk dengan perkara dunia daripada fokus pada Tuhan dan pelayanan. Semoga firman Tuhan yang dapat memberkati, menguatkan kita terus bersaksi bagi kebenaran Injil Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita, agar mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Buat firman Tuhan.